Shalom. Selamat malam, selamat datang beribadah kepada Tuhan. Saya mau undang untuk bangkit berdiri bersama. Terlebih kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan untuk kembali. So kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena Engkau Tuhan Yesus. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun atas tempat ini Tuhan, menjamah melawat setiap hati kami yang terbelenggu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Biar hanya segala pujian syukur kami Tuhan. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, sebab kami angkat tangan kami Tuhan, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Menyembah-Mu Yesus, berdiri di altarnya, sebab Engkau yang kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Yesus, angkat tangan menyembah-Mu Yesus, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk
sungguh-sungguh kepada Tuhan, bersama-sama nyanyikan pujian ini. Kita ini setiap kami Yesus membawa segala hormat kemuliaan bagimu. Bersama mengungkapkan rasa syukur. Kita masuk datang sucinya bersama hati kami, untuk kami menyembah-Mu Yesus. Ya Rama, 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 ya Rama. Mari angkat hatiku menyembah yang hidup. Ya Rama, ya Rama, membebaskan setiap hati kami yang terbelenggu. With the Holy Spirit,
Penuh di dalam nama Yesus. Engkau yang terluka, engkau yang terbelenggu pada malam hari dibebaskan di dalam nama Yesus. Datang menyembah with the Holy Spirit. Sebab Kau yang layak kami sembah, Engkau dimuliakan Tuhan. Holy Spirit, biarlah kuasa-Mu melawat setiap kami Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan pada malam hari ini di dalam nama Yesus. Sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kita berapa syakala rapa rame. Holy Spirit, Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saya ulang untuk bagian berdiri bersama, katakan layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Sebab Kau yang layak. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah the Holy Spirit dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Once more, katakan layaklah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Sebab Kau yang layak. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa dan raga kami Tuhan. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Kami bersuka cita Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Sebab itu Tuhan kami akan bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari yang bersuka cita boleh sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Mana semangatnya? Shalom. Masih belum semuanya? Shalom. Amin. Coba dilihat dulu kanan kirinya. Ada wajah yang suka cita apa enggak? Coba. Katakan shalom, selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita bawa api yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari
bersukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa, amin, taklukkan badai. Bersama-sama dengan tangannya Tuhan. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, sabukan badai yang bersama-sama katakan Tuhan. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bersama-sama angkat tangannya, come on. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami Tuhan, semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sekali lagi bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat? Amin. Mari bertepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Come on. Engkau dahsyat Yesus. Mari bersama-sama nyatakan, bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena amin. Dari yang perkasa-Mu, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan kesabaran. Amin. Bersama-sama katakan, Kau yang berjaya,
katakan, Kau yang percaya Guru semesta. Amin. One more time. Katakan, Kau yang percaya. Yang percaya Guru semesta. Bersama-sama kita. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal terikat mulia. Masyurlah perbuatanmu, mengalir hidupku. Kasihmu tiada tara, berkat Tuhan Rajaku. Everybody clap your hands, Lord. Woo! Haleluya, bersama-sama bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mendengarkan persembahan pujian buat adik Regan ya. Saya persilakan waktunya. Kaki-kaki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbenam. Yesus bersertaku di kanan, Kau ada di kiri, Kau ada di atas, di bawah, Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Hanya Kau Yesus. Batu-batu gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbenam. Yesus bersertaku di kanan, Kau ada di kiri, Kau ada di atas, di bawah, Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Hanya Kau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas, di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Hanya Kaulah Yesusku. Suka Kaulah Yesus. Kaulah Yesusku. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu.
dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh kiranya, oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kiranya, oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Puji nama Tuhan, diberkati pada malam hari ini, amin. Tuhan Yesus memanggil Bapak Ibu Saudara bersama saya untuk apa? Menjadi penyembah, amin. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami Tuhan, baik tangan-tangan kami yang memberi maupun tidak memberi Tuhan. Bila kami dapat memberikan dengan kami sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Persembahan yang pertama boleh dijalankan. Cita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Suka nyata, selalu katakan sukacita, suka nyata penuhiku. Mari bawa setiap hati kita di hadapan Tuhan, naikkan syukur di hadapannya. Ini hidup kami Bapa, ini hati kami, ini ibadah setiap kami Tuhan. Kami mau katakan dengan mulut kami, sampai kapanpun kami tidak akan pernah menyesal untuk kami mengikut Engkau Tuhan. Amin. Karena kami tahu ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati
lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harta yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tetaplah setia Bapak Ibu. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Takkan pernah Ku sesali, ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengiring-Mu Tuhan panjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harta yang harus ku bayar, tetaplah setia. Katakan melayani, kami melayani, mengasihi-Mu, seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian naikkan pujian ini. Terima kasih Bapak. takkan pernah ku sesali mengiring Yesus Haleluya. sepanjang Bahkan setiap kami hidup, Tuhan, lewati ini lembah setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami di hadapan-Mu Bapa. kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harta yang harus ku bayar, ku kan tetap melayani, Tetap mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari engkau yang mengasihi Tuhan sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan katakan dengan Haleluya Yesus. Kami mau tetap mengasihi-Mu Tuhan. Kami juga ingin mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat
menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Kami bersuka cita bukan dengan keberadaan kami, tetapi karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Melihat apapun yang kami sedang hadapi pada saat ini, tetapi melihat siapa yang bersama dengan kami pada saat ini, menyertai, memberkati dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih bila sampai hari ini kami ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman dan melakukan setiap firman-Mu. Urapi hambamu dengan pengurapan Tuhan, dan pastikan apa yang keluar dari mulut lidah ini adalah firman yang berasal pada Tuhan sendiri. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Bapak Saudara. Silakan duduk semuanya. Ya, terima kasih untuk praise and worship team yang sudah memberkati kita. Shalom semua. Kurang keras. Shalom semuanya. Nah, bersemangat hari ini. Sukacita hari ini. Siapa yang datang dengan tidak punya tantangan? Semuanya punya tantangan ya malam hari ini. Tapi bukan tentang apa tantangan kita, tetapi tentang siapa yang menyertai kita. Dan tidak boleh ada satupun di sini yang berlomba-lomba siapa yang tantangannya paling besar. Karena kita semua itu dikasih kepercayaan Tuhan untuk memikul sesuatu sesuai dengan kekuatan kita masing-masing ya. Oleh karena itu saya bingung kalau lihat orang besar-besaran masalah. Masalahmu apa? Oh katanya dokter aku 6 bulan lagi mati katanya. Lalu bapak yang satu dibilang kenapa? Jantungku ini loh. Loh kenapa jantungnya? Jantungku ini loh. Mau minta dicabut kayaknya jantungnya ya. Lalu yang bapak satu bilang begini, loh kalau yang satunya bilang, terus kalau kamu gimana? Wah gak mau kalah dia bilang gini, kalau aku nih katanya dokter 3 bulan lagi mati katanya. Lalu habis itu, loh kenapa? Ginjalku ini loh. Loh kenapa ginjalmu? Ginjalku ini loh. Coba bilang sama-sama, ginjalku. Yang satu bingung, dia mikir keras dari yang bapak satu, bapak dua. Terus satu dia bilang, aku apa ya? Sambil dia lagi mikir, tahu-tahu yang 2 orang tanya, kalau kamu yang apa? Wah itu. Karena dia kaget dia bilang, aku besok mati, besok mati katanya. Bingung ya, tidak usah besar-besarkan masalah. Tapi mari kita besarkan Tuhan ya. Karena yang saya tahu pujian bilang besarkan nama Tuhan dan pujilah dia katanya ya. Kemurahannya dahsyat katanya. Dia adalah Allah yang gagah perkasa. Oleh karena itu jangan membesarkan apa yang menjadi tantanganmu. Karena semua kita pasti punya masalah Bapak Ibu Saudara, serius. Tapi besarkan siapa Tuhan yang menyertai kita. Saya ulang-ulang terus itu dari tadi. Saya mau perkenalkan diri saya, sekali lagi shalom. Ya, nama saya Pendeta Chandra Jeffer. Nama saya Pendeta Chandra Jeffer. Saya berterima kasih untuk Ibu Gembala, Ibu Evi, yang hari ini sudah mengizinkan saya untuk ada di mimbar kudus ini. Saya tahu saya tidak mungkin datang ke tempat ini kalau tanpa undangan. Ya, karena saya diundang, saya bisa datang di tempat ini. Ya, saya mengucap syukur. Saya datang bersama dengan istri saya. Ada anak saya di belakang umur 4 tahun. Lalu ada pengerja juga saya ajak hari ini. Kami mengucap syukur bisa di tempat ini. Hari ini Tuhan percayakan saya untuk mengembalakan sidang di gereja SMC Bapak Saudara, Sencaki Maranatha Church. Anda boleh lihat kan sekarang kalau jemaat udah canggih ya. Enggak perlu gini, sopo gitu sopo, enggak terkenal, sopo gitu ya. Nah, langsung kan buka Google Sencaki Maranatha itu. Anda boleh lihat, puji Tuhan di YouTube juga saya ada, di Instagram juga ada ya. Anda bisa lihat, tapi nanti jangan sekarang lihatnya. Ya, hari ini Tuhan percayakan saya mengembalakan sidang di SMC Sencaki Maranatha Church, dan hari ini juga sampai saat Tuhan percayakan saya untuk mendampingi penggembalaan bersama dengan Ibu Gembala yang ada di Betani Pakuwon Mall ya. Ibu Pendeta Linda Leo. Ya, sampai hari ini Tuhan percayakan untuk saya mendampingi Bapak Ibu Saudara, dan ya sampai Tuhan Yesus datang dan sampai Tuhan mempercayakan ya seterusnya. Puji Tuhan, saya mau bawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya lihat dari tadi kok susah gitu mukanya. Kenapa? Jatuh tempo lah. Ya, kayak sedih gitu ya. Saya mau ucapkan selamat Paskah buat semuanya. Selamat Paskah ya. Bisa ngomong sama saya, selamat Paskah juga Pak gitu loh ya. Nah, ya selamat Paskah semuanya. Saya berdoa kita semua diberkati ya. Saya mau bawakan satu cerita, satu firman Tuhan pada malam hari ini. Saya bawakan firman Tuhan ini juga beberapa hari yang lalu di Lapas Madiun Bapak Ibu Saudara. Saya pelayanan lapas, ada 13 lapas Jawa Timur
yang saya harus keliling dan sampai hari ini Tuhan percayakan untuk saya melayani di lapas-lapas tersebut. Nah saya mau seru waktu saya bagikan ini, tapi saya mau ada rema sendiri untuk Anda pada malam hari ini yang Tuhan tanam di dalam hidupmu, dan you will never be the same. Seperti engkau datang, engkau dapatkan berkat yang luar biasa. Anda boleh mendengarkan firman Tuhan yang sama, tetapi rema itu berbeda kepada setiap Anda. Anda punya masing-masing kebutuhan, dan saya berdoa engkau tangkap makanan yang Tuhan kasih padamu pada malam hari ini, dan itu akan memberikan engkau connection sama Tuhan. Ya, kita enggak bisa apa-apa tanpa connection, Bapak Saudara. Kalau kita enggak terhubung, kita enggak akan pernah bisa apa-apa. Coba bilang sama kanan kirimu, enggak bisa apa-apa, bilang. Iya, kita enggak bisa apa-apa kalau kita tuh tidak terkoneksi. Jadi malam, kenapa ada ibadah? Kenapa bahkan firman Tuhan bilang jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena koneksi itu ada di situ, Bapak Saudara. Anda mungkin punya kamar pribadi, engkau berlutut berdoa bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika engkau berkumpul, unity tidak akan pernah ada tanpa perkumpulan. Jadi ketika kita berkumpul, kita memuji, menyembah Tuhan, maka ada unity di situ dan connectionnya itu akan sangat luar biasa. Nah oleh karena itu yang terjadi pada malam hari ini. Saya senang dan saya diberkati, Anda semua ada di tempat ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Tadi saya masuk, saya sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan, ya. Terima kasih untuk tim musik dan WL singer semua, sangat memberkati. 1 Korintus 15 ayat 17, saya berdoa dengan kehadiran saya membawa berkat Tuhan dan pesan Tuhan untuk Anda semua. 1 Korintus 15 ayat 17, kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, kita belajar baca firman Tuhan itu pelan-pelan supaya kita dapat remanya. Saya ulang lagi. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kita tahu bahwa kekristenan, kita semua ini pengikut Kristus karena kita percaya kematian dan kebangkitannya, ya kan? Kita juga percaya kenaikannya. Kita percaya ketika Roh Kudus itu turun menguasai setiap kita. Jadi kekristenan tidak akan pernah terbentuk tanpa kematian dan kebangkitan. Betul Bapak Saudara? Ya, bicara tentang hal yang berbeda ketika kita ngomong tentang kelahiran. Karena kemarin kita barusan merayakan Paskah, saya mau bicara tentang kematian dan kebangkitan pada malam hari ini. Perhatikan baik, firman Tuhan bilang begini, kalau engkau tangkap firman Tuhan ini akan menjadi breakthrough dalam hidup Anda, serius ya. Ketika Tuhan kasih tema ini sama saya sangat diberkati Bapak Saudara. Dan saya menikmati bagaimana peran Allah di dalam kehidupan kami ya sebagai hamba Tuhan. Nggak gampang jadi hamba Tuhan ya, Pastor Evi, betul ya? Nggak gampang, tapi kalau sampai hari ini ada bukan karena kuat, gagah, tapi sebenarnya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Teruskan ayat. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Coba kita balik ayat ini Bapak Saudara. Maksud saya begini, kita ini Kristen itu kan karena kematian dan kebangkitan, betul kan? Karena kita mempercayai kuasa kebangkitan itu kan. Nah kalau kita Kristen karena kebangkitan Allah, maka kalau sampai ternyata Tuhan itu tidak pernah dibangkitkan, yang ngapain kita jadi Kristen kan gitu. Karena kekristenan tidak akan pernah terbentuk tanpa kematian dan kebangkitan. Bilang sama-sama, kekristenan tidak akan terbentuk. Sama-sama, kekristenan tidak akan terbentuk. Engkau harus mengucapkan ini supaya telingamu sendiri mendengar ya. Kekristenan tidak akan pernah terbentuk tanpa kematian dan kebangkitan. Tidak akan Bapak Ibu Saudara kekristenan terbentuk tanpa kematian dan kebangkitan. Jadi kalau saya boleh baca lagi ayat ini, sebenarnya ada yang salah di ayat ini. Kenapa? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Ngapain saya percaya kalau ternyata Kristus tidak pernah dibangkitkan? Kan gitu. Loh iya kan? Harusnya ayat ini gak boleh pernah ada. Kenapa? Karena justru karena adanya kebangkitan, maka lahirlah kita, kan gitu Bapak Saudara. Harusnya ayat ini gak boleh ada. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, loh ngapain saya percaya dari dulu sampai hari ini? Ngapain saya percaya dari saya lahir sampai hari ini? Ngapain semua tantangan, semua air mata yang saya hadapi bersama dengan yang saya yakini adalah Tuhan Yesus Kristus, tetapi ternyata kita punya Tuhan yang gak pernah mati dan tidak pernah dibangkitkan. Ngapain? Harusnya ayat ini tidak pernah ada. Tetapi saya harus kasih tahu Anda semua bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam firman Tuhan. Tidak ada kesalahan di dalam firman Tuhan.
Banyak orang-orang bilang begini, firman Tuhan Alkitab dalam bahasa Indonesia ada kesalahan, bahasa Inggris lebih mendekati dan sebagainya. Saya tidak sedang berbicara tentang itu. Saya sedang berbicara bahwa Allah tidak pernah salah dalam menuliskan setiap firman yang kita baca sampai hari ini. Dalam bahasa apapun, Allah tidak pernah salah. Kalau dulu para penulis Alkitab itu diberikan ilham langsung daripada Roh Kudus, saya terlalu yakin para penerjemah Alkitab menerjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa macam-macam dan apapun, mereka juga dipimpin oleh Roh Kudus. Loh iya kan? Jadi makanya saya bilang tidak ada kesalahan di dalam Alkitab, tidak ada. Tidak ada. Yang ada hanyalah versi yang berbeda tanpa mengubah nilai dan arti dari firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan bilang, tak ulang lagi. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Apa maksudnya saya bawakan ini di lapas? Mereka semua bingung Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, ngerti enggak? Enggak, katanya gitu. Saya bingung waktu saya bilang, ngerti enggak? Mereka bilang, enggak. Saya enggak tahu saya mau jelaskan seperti apa. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Sekarang saya mau tanya, jemaat di tempat ini ngerti enggak? Jawaban aman ya, amin. Tapi perhatikan baik, betul Bapak Saudara, betul. Kalau kita baca ayat ini secara letterlock, maka sebenarnya ayat ini nggak ada faedahnya. Ada kesalahan besar di ayat ini. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak pernah salah dalam menuliskan setiap firman-Nya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ya nggak ada kekristenan kalau nggak ada kebangkitan dong harusnya. Jadi ngapain ayat ini ditulis? Jadi maksudnya kebangkitan di dalam apa? Perhatikan baik. Kalau Kristus tidak mati lalu dia dibangkitkan, ini yang Tuhan mau. Seharusnya anak-anak Tuhan itu juga harus mati dan dibangkitkan bersama-sama. Amin. Ini maksudnya, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, artinya apa? Percuma Kristus dibangkitkan kalau kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan, melayani, mengasihimu, terus apa? Mengiringmu seumur hidupku. Orang Kristen paling pinter kalau nyanyi. Tapi saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini tidak cuma pinter nyanyi. Susah enggak mengiring Tuhan itu? Oh susah. Tahun kemarin banyak orang-orang yang kita lihat artis-artis, katanya percaya Tuhan Yesus 2 minggu yang lalu barusan kesaksian di gereja, tiba-tiba katanya sudah pindah agama. Melayani, mengasihi. Kalau Tuhan Yesus boleh langsung ngomong, Tuhan Yesus bilang gini, pret. Loh iya kan? Kalau terlalu mudah engkau bilang melayani, mengasihi, engkau bilang setia sampai mati. Memang manusia nih ya, kebanyakan dengar lagu sekuler itu ya. Bila ku mati, kau juga mati. Ada yang bilang enggak Pak, bila kau mati, mati yo dewe, kata gitu. Firman Tuhan bilang, sia-sia Kristus itu kalau tidak pernah dibangkitkan. Artinya begini, kalau kita ikut Tuhan, lalu kita tidak pernah mati atas dosa kita, lalu kita mengalami kebangkitan yang kita kenal adalah kebangkitan Kristus, maka sia-sia engkau dan saya jadi anak Tuhan. Serius. Karena Anda tidak akan pernah terkoneksi kalau engkau tidak sepemikiran, engkau tidak sehati, dan engkau tidak sevisi dengan Allah. Enggak bisa. Kenapa 2 menjadi 1, saya mau tanya. Kenapa orang kalau menikah itu, saya tanya sama 2 orang, saya bilang gini, mereka mau menikah. Gimana kalian pacaran sudah 1 tahun? Kami udah sehati. Kayak gitu. Jadi ternyata kalau namanya orang pacaran tuh yang dicari itu harus apa? Sehati. Beli motor aja harus one heart. Loh iya kan? Beli motor aja harus 1 hati katanya. Apalagi membangun hubungan dengan orang lain. Kalau beli motor harus one heart, membangun hubungan dengan orang lain yang ada goalkan dan tujukan adalah menjadi 1 hati. Demikian mereka bukan lagi 2 tetapi apa? 1, apalagi sama Tuhan. Bagaimana mungkin Anda dan saya mau menjadi 1 dengan Tuhan kalau kita nggak mau dikuburkan atas setiap dosa kita, lalu kita dibangkitkan bersama dengan Kristus? Kenapa harus ada kain di salib Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena ini yang Tuhan mau. Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, harus ada jubahmu yang sebelumnya itu harus ditanggalkan di atas kayu salib. Supaya apa? Tuhan pakaikan engkau jubah yang baru. Loh kok bengong semua? Enggak enak ya. Khotbahnya enggak enak ya. Karena kebanyakan orang-orang Kristen hari-hari ini, ada orang yang bilang begini, orang-orang Kristen hari-hari ini itu seperti mayat hidup, katanya gitu. Kenapa? Mereka sepertinya duduk di gereja, mereka mendengarkan firman, mereka mengangkat tangan, mereka bilang amin, tetapi sebenarnya mati rohaninya. Dan saya berdoa tidak ada yang mati rohani di tempat ini. Enggak ada. Anda bilang gini, karena tantangan saya terlalu berat Pak.
Karena istri saya terlalu cerewet Pak. Ya namanya ibu-ibu ya kayak gitu. Karena papa mamaku bencekno. Namanya orang tua percayalah, di mana-mana pasti menjengkelkan. Nanti engkau jadi orang tua, engkau baru tahu engkau itu menjengkelkan buat anakmu. Tetapi kan semua yang orang tua mau itu adalah yang terbaik bagi anak, bukan? Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Ya seperti itu. Namanya saya tuh dulu belum punya anak. Saya tunggu anak saya itu 7 tahun Bapak Saudara dalam pernikahan. Waktu saya itu belum punya anak, saya tuh tiap kali makan di rumah makan, saya tuh nggak bisa lihat anak kecil tuh kalau dibiarkan orang tuanya itu naik di meja. Waktu anaknya naik di meja, saya tuh selalu bilang begini sama istri saya, lihat itu anak, nggak diajar jadi manusia, diajar jadi monyet, saya bilang gitu. Ya, karena bagi saya meja itu bukan tempat kaki. Loh ya benar kan? Ada di sini yang kalau makan naik meja, wah anda rasanya harus di rukia kayaknya ya. Harus didoain ya. Karena meja makan itu bukan tempatnya kaki. Loh iya kan? Meja makan itu tempatnya makanan. Saya selalu bilang sama istri saya, lihat itu orang tua itu di sebelah itu. Gak ngajarin anaknya jadi manusia, ngajarin anaknya jadi monyet. Saya bilang begitu. Sampai ketika itu saya punya anak Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus. Anak saya bahkan sudah berdiri di meja makan. Saya itu gak punya kekuatan kadang kalau saya sudah lelah dalam sepanjang hari itu. Saya gak punya kekuatan untuk bahkan suruh dia turun. Saya cuma bilang gini, Billion, turun. Saya sudah tidak ada kekuatan. Saya yakin pada waktu itu mungkin ada anak-anak muda yang masih pacaran, yang masih I love you, I love you, I love you, I love you. Di meja sana lagi bilang begini, lihat itu orang tua di sana. Sayang, nanti kalau kita punya anak jangan kayak gitu ya. Karena namanya anak itu nggak boleh diajar jadi monyet, diajar jadi manusia. Pasti. Makanya firman Tuhan hari ini itu datang. Ketika Kristus mati, kita juga harus mati bersama-sama. Kenapa? Karena kita tahu dia adalah Tuhan yang setelah mati dia bangkit. Kita punya Tuhan yang bukan Tuhan yang mati dibunuh loh ya Pak Saudara ya. Anda kalau debat, bukan debat, tidak boleh debat itu. Anda kalau mungkin ada orang yang bilang begini, Tuhanmu mati dibunuh ya. Ingat, Tuhan kita tidak pernah mati dibunuh. Firman Tuhan menulis dia menyerahkan nyawanya. Ya, jadi mati nggak mati itu sebenarnya tergantung pribadi Yesus pada waktu itu. Makanya pada akhirnya ketika dia rasa semuanya sudah genap, Tuhan Yesus bilang apa? Tetelestai. Semuanya sudah selesai. Itu sebenarnya yang ditunggu, kepenuhan atas setiap dosa yang kita lakukan. Itu sedang Tuhan Yesus proses di dalam tubuhnya. Maka setelah semuanya itu penuh, Tuhan Yesus bilang apa? Sudah selesai. Bilang kanan kirimu, sudah selesai. Dan pada saat itu ya sudah selesai. Tapi khotbahnya belum selesai. Sudah selesai. Oleh karena itu percayalah dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kenapa dia harus bangkit? Karena sebenarnya Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa engkau pun harus bangkit dalam hidupmu. Tantangan itu pasti ada. Bilang sama kanan kiri, tantanganmu wabot ya, bilang gitu. Loh iya enggak apa-apa, akui Bapak Ibu Saudara. Loh iya benar, Anda punya tantangan berat enggak? Enggak usah seorang ini bilang, Tuhanku lebih besar. Jangan kayak gitu. Saya lagi ngomong, Anda punya tantangan berat enggak? Akui, berat lah. Pak Pendeta punya tantangan berat. Berat tantangan saya. Pernah difitnah, sering, pernah dikhianati, apalagi pernah dikecewakan, ampun ya nggak bisa ngomong. Iya toh, ya seperti itu. Tetapi ayo kita tidak fokus dengan itu. Tuh, Bapak Saudara, Anda kalau mau dipulihkan, Anda harus mengakui. Bilang sama-sama mengakui. Iya, Anda nggak boleh bilangin Tuhan, aku masih kuat. Jangan Tuhan bilang, oh kamu masih kuat ya udah, pikulun dewe kata Tuhan. Harus bilang Tuhan berat, aku nggak kuat. Makanya kalimat Yesus bilang apa? Pikulaku yang kupasang. Saya percaya dia tidak akan pernah bilang sama Anda, pikulaku yang kupasang, kalau engkau di hadapan Tuhan masih bilang apa? Aku masih bisa. Harus mengakui, kalau memang gak bisa harus mengakui. Saya khotbah kemarin waktu Paskah, saya bilang kalau engkau mau dilepaskan dari segala dosamu, engkau harus melepaskan dan mengucapkan setiap dosa-dosa yang pernah engkau lakukan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena istri saya suka bilang, karena keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Bagaimana mungkin engkau bisa dipulihkan kalau engkau gak open di hadapan Tuhan? Engkau harus membuka semuanya. Pak saya malu, apa yang kita mesti malu sama Tuhan? Makanya tutuplah kamarmu, kan itu firman Tuhan bilang. Kalau engkau berdoa ngapain? Masuk kamarmu, tutup pintunya, lalu apa? Berdoalah di tempat yang tersembunyi supaya Bapamu di tempat tersembunyi mendengarnya katanya. Saya mau tanya, engkau punya waktu gak di rumah untuk berdoa? Jadi kalau mau diberkati harus punya waktu untuk berdoa. Saya dikasih tahu sama Bu Evi, sama Bu Gembala, Pak gak apa-apa khotbahnya sampai jam khusus untuk Bapak sampai 1:30 pagi gak apa-apa. Yuk. Ya, ayo. Nah, panik gak? Udah biasa katanya, wah luar biasa Bu Gembala ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu. Saya mau bilang kepercayaan kita tidak pernah sia-sia.
Karena dia memang mati dan dia dibangkitkan bersama-sama dengan kita. Nah, kalau kita mau mempercayai bahwa kita ini sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan, matilah atas segala dosa-dosamu. Makanya Yesus ketika menyembuhkan, dia banyak mengeluarkan setiap kalimat. Tetapi ini yang paling saya ingat. Ketika seseorang datang sama Tuhan Yesus dan dia lepaskan orang ini dari segala yang membelenggu dirinya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah dan jangan. Kok lupa? Pergilah dan jangan. Saya pikir Anda mau jawab pergilah dan jangan lupa makan. Bukan ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi perhatikan baik. Nah ini loh. Orang kekristenan hari ini mengajarkan untuk berpusat dan fokus kepada pergilah. Apa maksudnya pergilah? Ketika dibilang pergilah artinya kan sudah ada jawaban atas hidupnya. Betul nggak? Pergilah artinya apa? Dia pergi dengan bersuka cita. Karena apa yang dia butuhkan sudah dipenuhkan oleh Yesus. Aku butuh pekerjaan Pak, gajiku 9 tahun gak naik-naik Pak. Aku udah sakit 16 tahun Pak, gak sembuh-sembuh. Ketika Yesus bilang pergilah, artinya dia udah menang. Aku udah sembuh, gajiku udah naik. Aku udah dijawab doanya sama Tuhan. Tapi sering kali hari-hari ini kekristenan mempusatkan pikiran kita hanya kepada kalimat Yesus yang pergilah. Tetapi tidak berpusat kepada apa? Dan jangan berbuat dosa lagi. Saya ketemu sama seseorang kemarin, dia cinta Tuhan, dia suka melayani Tuhan. Tapi sedihnya dia bilang begini sama saya sudah 6 bulan tidak datang ke gereja. Saya bilang, kenapa kamu tidak pernah datang ke gereja? Karena di gereja saya hari-hari ini khotbahnya main aman, katanya gitu. Saya nggak ngerti apa maksudnya main aman. Saya bilang, ya udah main serang, main samping kiri atau main samping kanan, saya bilang gitu. Ya. Nanti kalau disinggung sama firman Tuhan, ada. Saya pelayanan di satu tempat, Bapak Saudara. Ketika saya pulang, itu pelayanan pertama kali saya di sana, ketemu gembalanya juga baru pertama kali di sana, ketemu jemaatnya juga baru pertama kali di sana. Selesai saya khotbah, saya pulang, ditelepon sama gembalanya, Pak, ini ada jemaat saya tanya, kenapa? Saya pikir mau tanya tentang ayat. Ada jemaat saya tanya, Bapak itu tadi khotbah nyinggung dia dah. Saya bingung. Saya bilang, siapa jemaatmu Pak? Saya bilang, saya tidak kenal sama jemaatmu. Karena seharusnya firman Tuhan itu tidak dibuat hanya untuk 1-2 orang saja. Saya nggak ada titipan loh dari Bu Gembala. Bu Gembala nggak tahu loh saya mau khotbah apa. Ya udah terserah, ini saya pertama kali dan terakhir di tempat ini juga, atau mungkin habisnya ada lagi, saya nggak tahu, serius. Tetapi makanya saya tuh setiap kali sebelum bawa firman, saya tuh terlalu jarang untuk menatap mata Anda semua Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Supaya kita tuh nggak ada konflik, supaya nggak ada ini loh, komunikasi batin antara kita. Nanti saya gini, sak norek muka orang iku sedih. Wang kok lek ketampar firman Tuhan sih. Tuhan tolong Tuhan, agak diperhalus firman Tuhannya. Enggak. Kalau saya mau bawakan firman, saya nggak mau bocor urapan Bapak Ibu Saudara ya. Saya persedikit untuk menatap wajah Anda supaya apa? Ketika nanti firman Tuhan dibawakan semuanya ketampar, gitu ya. Lupa kok firman Tuhan nyinggung-nyinggung? Nggak tahu tak Tuhan ini kalau aku lagi susah. Bagus kalau engkau sakit hati sama firman Tuhan. Kenapa? Artinya bapak lagi ngomong sama anak. Lo iya toh? Anda datang sama bapak, papa. Papa. Panik gak kita? Yo panik. Nah sekarang saya mau tanya, kalau ketemu Tuhan suka diajak ngomong apa dicuekin? Jangan tersinggungan, ya. Jangan tersinggungan, harus terima. Kalau misalnya firman Tuhan itu kena, kayak membuat Anda tersinggung, Anda harus bilang gini, terima kasih Tuhan Yesus. Aku, kok yo kena di saya, gitu ya. Saya lihat tuh wajah-wajah tersinggung banyak di tempat ini. Saya bahkan belum mulai khotbah saya, ya. Saya berdoa. Iya. Ini arti dari Paskah menurut versi Allah, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kan kita ditanya, Paskah kalau buat kamu itu apa, gitu kan? Tetapi hari ini perhatikan baik firman Tuhan. Allah mau bilang sama Anda, Paskah menurut versi Allah. Apa itu Paskah menurut versi Allah? Yang pertama perhatikan baik. Paskah adalah kemenangan atas hal-hal yang tidak bisa kita menangkan. Paskah adalah kemenangan atas area-area yang kita tidak bisa menangkan. Apa area-area yang menurutmu berat? Engkau tidak bisa menang atas area-area itu. Ada ibu-ibu datang sama saya, dia bilang begini, Pak, dulu tolong Pak doakan suami saya. Dulu waktu suami saya itu susah, kami berdua itu romantisnya minta ampun. Tapi sekarang setelah suami saya diberkati, waduh Pak, aku jarang disapa. Saya tanya, mau didoakan apa suamimu Bu? Tolong doain supaya miskin lagi. Saya bingung. Emang Anda sanggup kalau miskin lagi? Perhatikan baik, tantangan orang itu kan macam-macam Bapak Ibu Saudara. Saya bilang ya doakan suamimu. Susah Pak. Ya ini mungkin bagi ibu ini adalah area yang dia tidak bisa sentuh dan tidak bisa jamah. Area yang dia nggak bisa ubah. Ya kalau gitu kasih sama Tuhan. Karena itu adalah arti dari Paskah. Yang pertama, Paskah adalah kemenangan, sama-sama ikuti kemenangan atas area
yang tidak bisa kita menangkan. Apa areamu? Ada orang datang sama saya dibilang, Pak, saya sakit. Dokter bilang hidup saya udah tinggal 1 tahun lagi. Saya bilang, dokter tidak pernah salah dengan diagnosanya. Kenapa? Karena dia bicara sesuatu semuanya tentang keilmuan. Ya, jangan Anda kutuk-kutuki dokter itu. Kalau dibilang waktunya tinggal 1 tahun, jangan. Tetapi perhatikan baik, ini kabar baiknya. Bahwa kenyataan akan selalu tunduk pada kebenaran. Selama Tuhan belum waktunya untuk jemput Anda dan saya, maka percayalah walaupun truk yang nabrak seseorang tidak akan mati-mati. Serius, tidak akan Bapak Ibu Saudara. Serius. Ya, oleh karena itu Anda harus memegang bahwa pasca itu artinya kemenangan di dalam setiap area yang aku nggak bisa pegang lagi. Aku nggak bisa kuasai lagi. Segala sesuatu yang engkau nggak bisa kuasai, bawa itu sama Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah area Allah. Siapa yang suruh? Anda sudah tahu Anda tidak bisa menang atas area itu, terus habis itu Anda terus ada di dalamnya. Saya mau bilang Bapak Saudara, itu adalah apa itu kalau di truk itu di belakangnya itu dibilang apa? Apa spot itu? Blind spot. Iya, itu titik buta kita sebagai manusia. Tetapi ingat, kita kan ngelihatnya kan ke sana, ngelihatnya ke sana, ngelihatnya ke sana, ngelihatnya ke sana. Masalahnya Tuhan itu ngelihatnya dari atas. Jadi jangan pernah berperan sebagai Tuhan. Kalau Anda tertabrak dengan hal-hal yang Anda nggak bisa, Pak anakku Pak kurang ajar, nggak bisa diubahkan, susah Pak, aku menyerah, aku angkat tangan, bagus, angkat tangan supaya Tuhan yang turun tangan. Tetapi jangan jauh dari Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, jangan menjauhkan diri dari apa? Perkumpulan-perkumpulan. Kenapa? Karena ketika engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan itu, maka sebenarnya engkau sedang membuat tangan Tuhan bukan tidak cukup panjang. Bapak Saudara, ketika kita menjauhkan diri dari perkumpulan, artinya kita menjauhkan diri dari hubungan. Betul? Yang Tuhan mau kita itu punya ketepatan di dalam hubungan kita sama Tuhan. Kalau Anda masuk teologi ya, satu mata kuliah tentang dosa itu dikasih namanya, siapa yang tahu di sini? Hamartiologi. Yang artinya itu pelajaran tentang dosa. Arti dari dosa Anda tahu enggak? Dosa itu apa menurut firman Tuhan? Dosa itu adalah segala sesuatu yang tidak tepat pada sasaran. Jadi gini, Tuhan mau engkau dan saya itu dekat sama Tuhan. Lalu iblis dengan segala caranya membuat Anda dan saya karena masalah, Anda gak mau dekat lagi sama Tuhan. Berarti kita sedang berjalan di dalam ketidaktepatan, betul kan? Karena yang Tuhan mau Anda dan saya itu lekat sama Tuhan. Bisa ngerti gak maksud saya? Shalom bapak-bapak. Doko ibu-ibu. Shalom bapak-bapak. Shalom ibu-ibu. Masih ingat waktu pacaran dulu? Mau? Oh iya kan? Oh. Ya, masih ingat waktu pacaran dulu kan? Maunya ketemu terus kan setiap hari? Betul nggak? Ya kan, goalnya dari menjalin hubungan itu adalah bertemu kan? Kalau bisa tiap hari, kangen. Ada video-video di YouTube waktu seorang wanita dia ditinggal sama pacarnya yang harus karena seorang tentara jadi harus pergi. Sedihnya minta ampun, kenapa? Karena bagi wanita ini dan pria ini bertemu setiap hari itu adalah apa? Sasaran dari hubungan mereka. Loh iya kan? Pernikahan itu kan supaya kita itu kan dari dua menjadi satu. Artinya harus selalu ada hubungan. Nah jadi kalau misalnya kita tidak punya hati untuk bertemu dan lekat sama Tuhan, saya mau tanya, itu tepat sasaran atau tidak? Tidak. Loh, kok bengong semua? Itu tepat sasaran atau tidak? Definisi dari hubungan di dunia ini adalah apa? Kita punya komunikasi kan satu dengan yang lain. Ada bayar pulsa supaya bisa telepon-teleponan. Kalau anak-anak sekarang kalau pacaran kan ngeri. Kalau dulu kan cuma telepon-teleponan, sleep call katanya. Kalau sekarang tuh video sleep call sambil video itu, ya. Sambil video itu. Itu sambil video. Sampai kayak gitu. Saya tanya sama 2 orang yang mau menikah, sekarang sudah menikah. Saya bilang begini, ya apa namanya kalau kalian pacaran? Iya, saya suka, ini pacar saya suka ngajak saya doa. Oh iya kalau tiap malam doa. Waktu doa, ya udah ya kita tidur ya. Ya udah yuk tutup teleponnya dulu. Enggak, kamu duluan. Yang cowok dibilang gini, enggak kamu duluan ya sayang. Enggak mau, aku pingin kamu yang tutup telepon. Kan gitu toh? Iya, kok ketawa, geli ya? Geli kan? Iya memang gila nih memang ya. Iya kan, debat cuma gara-gara siapa yang mau tutup duluan toh?
Sampai akhirnya keluar, saking udah malam-malam romantisnya luar biasa, bilang, kenapa sih kok gak mau tutup? Aku suka denger nafasmu. Halah, denger nafas. Kalau udah nikah aja coba. Hei sapi, gak bisa tutup sebentar. Mulutnya itu ya gak bisa tidur aku. Nah, kan gitu. Gak ada kan di sini. Saya ngomong kayak gitu karena gak ada di sini. Ya kan? Bapak-bapak bangun pagi-pagi, darah Yesus. Tuhan, kenapa dulu waktu pacaran gak seperti ini ya? Enggak ya. Ya memang ya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita di dalam hubungan bersama dengan Tuhan, lalu kita nggak punya yang namanya kedekatan, berarti kita kan nggak tepat sasaran, Pak Bu. Dan itu dosa. Dan ketika dosa ada, dosa itu yang membentengi setiap doamu kepada Tuhan. Makanya ayat itu bilang begini, sebab yang menjadi pembatas penghalang antara aku dengan engkau ialah apa? Dosa. Jadi bukan karena telinganya Tuhan itu kurang panjang untuk dengerin kita, tetapi dosa. Arti dari dosa adalah tidak tepat sasaran. Jadi iblis membuat Anda dan saya itu nggak mau dekat sama Tuhan lagi. Anda tahu nggak iblis itu punya tujuan apa? Bikin Anda dan saya itu salah paham sama Tuhan. Makanya sampai Tuhan tuh bilang begini dalam firman-Nya, pencobaan yang kamu alami itu biasa, kata Tuhan. Tapi kan banyak kan manusia yang gak dekat sama Tuhan, menganggap setiap apa yang terjadi dalam hidupnya itu apa? Berat sekali. Kenapa? Karena dia termakan sama tipu daya iblis. Katanya Tuhan sama kamu, kok sekarang kamu ditinggalkan? Makanya lah gak usah terlalu setia melayani Tuhan. Makanya gak usah terlalu setia datang ibadah. Mana Tuhanmu? Itu yang selalu dibuat iblis untuk membuat Anda dan saya salah paham sama Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita menjauh daripada perkumpulan-perkumpulan. Percayalah, ketika kita menjauh dari pertemuan ibadah, maka kita pun akan menjauh dari pertemuan antara kita dengan Tuhan walaupun di kamarmu. Serius saya. Serius saya. Pak, tetapi kalau di komunitas itu ada orang-orang yang bencana, Pak. Kalau selesai ibadah, OT-OT-nya 3 tuh dimakan semua. Saya nggak kebagian, Pak. Makanya ketika kita berkomunitas, gak usah lihat manusianya. Engkau berkomunitas bukan untuk nuruti manusia. Engkau berkomunitas karena itu perintah Allah. Lo bener kan? Sama Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya Bapak-Bapak di tempat ini. Shalom Bapak-Bapak. Kenapa Anda setia gak sama istri? Nah, kan langsung lemes toh. Setia gak sama istri? Kenapa kok harus setia? Karena saya cinta. That is not the answer. Karena itu perintah. Amin. Karena kalau Anda setia hanya karena Anda cinta, ketika cintamu itu tergerus, maka engkau menjadi orang yang gak setia lagi dong. Tetapi karena kita setia karena itu mandat, kita setia karena itu perintah, maka walaupun, perhatikan baik, mungkin istrimu gak setia, engkau akan tetap setia sama dia. Amin. Oh no. Amin gak ada. Gak bisa Pak. Kalau sudah gak setia, emang cuma dia yang bisa? Aku juga bisa. Nah ini, sudah salah paham, habis sudah. Anda tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang kau lihat manusianya. Engkau gak lihat hadiratnya. Engkau gak melihat siapa yang ada di balik itu semua. Keluarga itu siapa yang bentuk? Pernikahan itu adalah produk Allah sendiri. Sesuatu yang diinisiasi Allah sendiri. Saya serius. Dan itu yang mau dihancurkan oleh iblis. Perhatikan baik. Kalau Tuhan yang menginisiasi, itu adalah produk Allah sendiri. Masa dia Tuhan yang mau menghancurkan produknya sendiri. Oleh karena itu kalau engkau sudah menemukan sesuatu yang tidak enak di dalam pernikahanmu, mari bersama-sama perkuat imanmu bersama dengan Tuhan. Karena yang bisa menyelamatkan pernikahanmu hanya Tuhan. Amin, pelan. Muka kecewa semua nih saya lihat. Muka disakiti. Tuhan tidak akan pernah sakiti Anda. Tidak akan pernah. Perhatikan baik. Pasca adalah kemenangan atas yang tidak bisa kita menangkan. Waktu Yesus mati semua itu terlihat selesai. Tetapi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa apa? Bahwa Tuhan itu menang atas dosa. Dia menang atas maut. Dan dia menang atas keadaan yang mustahil. Oleh karena itu 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Firman Tuhan bilang begini. Hai maut, di manakah sengatmu katanya. Yang sudah kematian Anda dan saya akan tetap alami Bapak Ibu Saudara. Ya, amin. Ya, takut mati semua. Kematian adalah hal yang akan saya dan Anda alami. Cepat atau lambat kita akan mengalaminya. Tetapi apa yang diambil oleh Yesus itu adalah mautnya. Makanya firman Tuhan bilang, hai maut di manakah kemenanganmu? Kenapa? Karena Yesus sudah menang atas maut.
Hai maut, di manakah sengatmu? Makanya orang Surabaya, orang Sidoarjo paling senang kalau lagi kepepet bilang apa? Mati aku. Berarti Anda sedang mengaminkan bahwa maut masih ada sengatnya di dalam hidupmu. Padahal firman Tuhan bilang, hai maut, di manakah kemenanganmu? Bilang sama-sama, maut sudah kalah, bilang. Ya oleh karena itu hidupmu pun pasti akan menang, Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus kita pegang. Oh, firman Tuhan bilang, hai maut, di manakah sengatmu? Kemenanganmu itu di mana? Karena tidak ada kuasa maut sama sekali yang bisa menguasai setiap orang-orang yang sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kalau kita udah mati atas dosa-dosa kita, lalu kita bangkit bersama dengan Kristus, maka disitulah kemenangan kita, itu ada. Nah perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, sering kali kita cuma berpikir pergilahnya, tetapi kita tidak mau hidup di dalam apa? Jangan berbuat dosa lagi. Padahal itu yang terpenting. Pasca itu bicara tentang aku sudah tebus engkau apapun dosamu dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika Anda dan saya tidak mau hidup dikuasai dosa, ada orang-orang bilang begini, apa namanya Pak, nggak apa-apa kan, tapi kalau bawang putih itu kan nggak apa-apa. Saya nggak tahu tuh bawang putih. Yang saya tahu bawang putih Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu. Ada orang yang bilang begini, bawang kecil kan nggak apa-apa Pak. Nggak ada, semua sama di mata Tuhan. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lain daripada itu berasal dari mana? Iblis. Selesai. Sederhana ikut Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Anda dan saya, kita tuh mesti punya keteguhan hati. Supaya apa? Supaya kita tuh nggak digoyangkan sama yang namanya dosa. Iblis itu berusaha mentoleransi, membuat kita tuh mentoleransi dosa yang ada di pikiran kita. Sampai akhirnya tuh kita masuk dan dikuasai oleh dosa tersebut. Apa yang ada di pikiran itu tidak bisa membunuhmu. Tetapi kalau sampai yang di pikiran ini turun ke hatimu, disitulah engkau akan terbunuh. Sungguhan. Makanya satu waktu Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Firman Tuhan tulis, ketika ia tahu apa yang ada di dalam pikiran murid-muridnya, maka ia bertanya kepada murid-muridnya, "Hai murid-murid, apa yang kau pikirkan di dalam hatimu?" Ketika Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh murid-murid di dalam pikirannya, ini pertanyaan Yesus, "Hei murid-murid, apakah yang kau pikirkan di dalam hatimu?" Karena kenapa Yesus tanya apa yang ada di dalam hati mereka, padahal pikiran itu belum turun di hati, karena Yesus tahu ketika pikiran yang ada di sini itu turun di hati, eksekusilah terjadi. Orang itu kalau masih mikir dosa sampai di sini, aku mau nyapa dia lah dalam pernikahan, aku mau nyapa itu, anak buah saya, aku bosan sama istriku, nyapa, aku mau nyapa dulu, aku mau nyapa. Anda masuk di dalam tipu daya iblis, masuk di sini, kalau itu sudah sampai di sini, eksekusi Bapak Saudara, habis. Oleh karena itu yang Yesus cegah. Makanya Yesus bilang, apa yang kau pikirkan di dalam hatimu? Supaya apa? Sebelum yang dipikiran itu membunuh iman murid-muridnya, Yesus sudah terlebih dahulu apa? Dipalang Bapak Ibu Saudara. Hati-hati sama apa yang kau pikirkan di dalam hatimu. Karena apa yang ada di dalam hatimu bisa membuat engkau hidup dan bisa membuat engkau mati. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. You get something? Anda dapat sesuatu hari ini? Amin Bapak Saudara. Kemenangan atas yang tidak bisa kita menangkan. Apa yang kita nggak bisa menangkan? Kebiasaan buruk. Apa yang kita nggak bisa menangkan? Tekanan hidup. Apa yang kita nggak bisa menangkan? Kegagalan. Banyak orang-orang yang jatuh di dalam kegagalan dan dia nggak mau untuk berusaha berdiri lagi. Padahal dia tidak tahu kalau ternyata kegagalan seringkali itu dibentuk oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk one step closer Anda melihat kemenangan yang ada di dalam diri Anda. Aminnya pelan. Kayaknya semuanya di sini orang-orang yang duitnya 100 miliar semua ini. Iya, makanya apa itu Pak? Gagal, kami enggak tahu gagal itu Pak. Enggak ada di kamus kami. Ya oke, puji Tuhan kalau begitu. Pasca berkata bahwa apa yang tidak bisa kita menangkan sudah dimenangkan oleh Kristus. Apa yang harus Anda dan saya lakukan? Cukup punya mindset yang seperti itu. Supaya mindset itu tuh menguasai hatimu. Sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia ini yang mampu untuk mempengaruhi pikiran kita, itu gak sampai turun di hati. Orang itu kalau sampai semuanya turun di hati, dia masih umur panjang tetapi dia milih untuk akhiri hidupnya. Anda tahu kenapa? Karena segala sesuatu itu sudah menguasai hatinya. Yes? Amin. Siapa pernah nonton Iron Man di sini? Semua pernah nonton rata-rata ya. Kekuatan Iron Man itu ada di mananya? Ini yang muda-muda. Dia manusia biasa. Kekuatannya ada di mananya?
Hah, di mana? Di dadanya. Betul nggak? Ada di sininya. Kalau sampai itu dicabut, mati dia. Betul kan? Tetapi kalau itu terpasang, kuat dia. Saya tidak tahu, mungkin ini ngambil dari firman Allah. Yang Tuhan bilang hati-hati dengan hatimu. Karena kalau sampai yang di sini mati, maka matilah engkau. Tapi kalau di sini engkau jaga sampai itu hidup, maka engkau akan menjadi orang-orang yang sebenarnya tidak hidup dengan kekuatanmu. Tetapi kekuatan oleh hati yang dikuasai, sehingga Tuhan mengintervensi segala sesuatu apa yang ada di dalam hatimu. Sungguhan loh Bapak Ibu Saudara. Psikologi itu percaya, katanya kalau misalnya orang itu kosong, dia bisa dihipnotis. Kalau orang itu kosong, atau hatinya lagi sedih, hatinya lagi susah, dia itu bisa digendam katanya. Satu waktu saya pulang pelayanan, waktu itu jam 12 malam. Rumah saya itu kawasannya itu agak sedikit sepi. Jam 12 malam itu saya itu jalan Bapak Saudara. Saya itu naik, waktu itu saya naik motor waktu itu. Ketika saya naik motor, saya belok kanan, tahu-tahu ada orang tuh naik motor fiction, ya Yamaha fiction yang motor cowok itu. Dia tuh tahu-tahu tuh motornya tuh ditaruh di tengah jalan dan dia tuh duduk di motornya itu. Lalu waktu saya sampai di sana, tahu-tahu dia bilang gini, stop, dia bilang begitu sama saya. Ini jam 12 malam. Lalu habis itu saya bilang gini, kenapa? Sebelumnya saya tuh nyanyi, sepanjang jalan saya tuh nyanyi. I am tired Bapak Ibu hari itu, serius. Karena hari itu kalau saya ada 4-5 pelayanan, saya lupa. Terakhir pelayanan jam 7 saya pulang rumah lalu karena supaya cepat, jadi akhirnya saya ambil sepeda motor. Jadi saya ganti. Nah waktu itu saya sampai di sana dia berhentikan saya, lalu dia bilang begini sama saya. Pak, dia bilang gitu. Pak, dia pegang saya punya tangan. Pak, lalu saya bilang gini, ada apa? Saya mau tanya Pak, alamat ini tuh di mana? Bapak Saudara, saya tuh punya rumah saya tuh di Mer. Waktu itu dia tanya alamat sama saya lupa. Tapi kayak gini, rumah saya di Mer, lalu dia tanya sama saya gini, Pak, Bonbin itu mana? Loh lah jauh sih, masuk akal nggak? Lalu saya liatin dia gini, hah? Saya bilang gitu. Lalu dia bilang, iya, Bonbin itu mana? Saya bilang, hah? Saya bilang kayak gitu. Lalu karena dia pikir saya itu kok nggak terpengaruh, dia pegang saya punya dada, saya punya pundak, lalu dia gini, dia gitu sama saya. Lalu saya kan bingung, ini orang yang capek saya kok yang gila dia gitu saya pikir. Lalu dia gitu. Waktu itu tahu-tahu Tuhan bicara sama saya, keras sekali audible. Tuhan bilang gini, dia lagi ngerapal kamu katanya. Lalu saya langsung bilang begini, hei Pak, saya bilang, dia kaget, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang kayak gitu. Full saya waktu itu Bapak Saudara. Waktu dia dengar kayak begitu, kan dia kan dari tadi pegang saya punya pundak toh, tak balik pegang pundaknya dia. Dia gendam saya, tak gendam balik dia Bapak Ibu Saudara. Iya, untung saya nggak bilang gini, mana motormu? Untung saya nggak bilang begitu ya. Bahaya kalau saya bilang begitu. Tahu-tahu dia langsung melorotin badannya, lalu dia gini, maaf pak, katanya gitu. Saya bilang ngapain kamu minta maaf? Saya bilang, pergi kamu, jangan kayak gini lagi saya bilang. Iya pak, udah kayak anjing tuh habis dipukul, kain. Itu dosa, itu hatimu ketika engkau biarkan hatimu itu dikuasai sama Tuhan. Sehingga yang terpancar di situ kekuatan. Kenapa kok Tuhan bilang dari hatimu itu terpancar kehidupan? Artinya apa? Ada kekuatan yang menghidupkan hidupmu. Dari dalam hati itu Bapak Saudara. Dan ketika engkau dikuasai oleh kekuatan itu, maka engkau tidak akan pernah menjadi sama seperti engkau yang dahulu lagi. Doa hamba Tuhan sudah bilang begini, ketika engkau pulang kau nggak akan pernah sama seperti dulu lagi. Saya mau bilang artinya apa? Firman Tuhan itu tidak menguasai ini. Firman Tuhan itu menguasai ini. Karena memang itu goal dari setiap firman Tuhan. Makanya saya bilang, makanya kalau firman Tuhan itu harus fokus. Saya kadang juga kalau bawa khotbah ngantuk kok. Apalagi kalau dia jemaatnya gini. Ya itu apalagi pendetanya tambah amin. Yang jemaat gini. Amin. Ya itu pendeta juga. Ya bisa terhipnotis itu. Makanya yang semangat dan bersuka cita, saya tahu masalahmu besar, saya tahu tantanganmu itu enggak gampang, tetapi kita punya Tuhan yang sudah menang di atas kayu salib. Kenapa kita harus takut dengan apapun juga? Dia akan memenangkan kita atas setiap area-area yang kita tidak pernah bisa menang. Jangan pernah berpikir aku bisa menang kok. Tidak pernah Anda bisa menang kalau engkau pakai kekuatanmu. Engkau tidak membiarkan firman-Nya menguasai hatimu. Bagaimana caranya firman itu menguasai hati? Kau harus punya hubungan sama Tuhan. Selesai Bapak Saudara. Yang kedua, dan saya mau tutup firman Tuhan. Pasca, yang pertama tadi apa? Pasca apa? Adalah kemenangan atas daerah-daerah area yang tidak bisa kita menangkan. Yang kedua, pasca adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat.
Bilang amin. Yesus bangkit hari ketiga itu bukan lebih cepat dan bukan juga lebih lambat. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 bilang begini, ia membuat segala sesuatu apa? Indah pada waktunya. Tidak usah berpikir kapan Tuhan mau menolong. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Sudah, kita punya Tuhan itu yang sutradara paling luar biasa itu sudah Tuhan. Gak usah kita berusaha untuk menjadi sutradara bantu Tuhan. Tuhan, salah Tuhan. Harusnya gak gitu. Jangan besok aku dikasih uang. Hari ini Tuhan. Ini udah jatuh tempo ini. Sudah ngeblak-ngeblak ini tempo-tempoku ini Tuhan. Ini sudah out of tempo semua ini. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Anda masih ingat ceritanya Lazarus? Ketika Yesus sengaja untuk terlambat datang kepada Lazarus. Maria dan Marta bilang, ini saya pakai kalimat saya. Mereka seakan-akan protes kepada Yesus. Bahwa kenapa kok Yesus barusan datang sekarang? Akhirnya matilah saudaraku. Anda perhatikan baik. Bahkan di dalam firman Tuhan ditulis bahwa Tuhan Yesus memang sengaja. Bilang sama-sama sengaja. Memang sengaja untuk apa? Untuk terlambat. Kenapa? Perhatikan baik. Kalau sampai Tuhan Yesus datang tepat waktu, maka yang akan terjadi hanyalah apa? Ucapan syukur. Tetapi karena Tuhan Yesus datang tepat menurut waktunya Yesus, maka yang terjadi adalah ketakjuban. Kalau Tuhan Yesus datang ketika Lazarus masih sakit, lalu akhirnya dia sembuh, maka semua orang bilang begini, syukur. Kan gitu, betul enggak? Tetapi justru karena ketika Lazarus sudah mati lalu Yesus datang, dan akhirnya dibangkitkan, semua yang ada di tempat itu pasti terkejut. Saya mau tanya, engkau mau berkat ucapan syukur atau berkat terkejut? Iyalah, apa maksudnya Pak kalau berkat ucapan syukur dan terkejut? Gini Bapak Saudara, engkau butuh 10 juta, lalu tahu-tahu tuh Tuhan berkati engkau hari itu tepat 10 juta. Lalu Anda bilang gini, terima kasih Tuhan aku bersyukur, syukur lewat bulan ini aman. Tetapi sering kali Tuhan membuat semuanya lewat. Kenapa? Karena dia punya timingnya sendiri. Anda kenal itu yang namanya kairos. Iya kan? Jangan tos-tosan Bu, terus habis itu nanti lemes ketika Tuhan jawab agak terlambat dikit menurut waktu Anda. Nggak apa-apa, it's good. Anda butuh uang 10 juta, harusnya itu tanggal 2, tetapi Tuhan izinkan itu lewat sampai tanggal 4. Mulai berubah kan mukanya orang Kristen. Ya apa ya? Tanggal loro, ini harus tanggal 4. Tuh buru-buru ono. Malah aku tambah ngutang nih, ya apa? Tapi justru seringkali Tuhan izinkan engkau di tanggal 5 ketika engkau sudah desperate mungkin versi manusiamu. Lalu ketika engkau tidak dapat melihat segala sesuatunya itu terang benderang. Tetapi tahu-tahu Tuhan kasih engkau kirim engkau 50 miliar Bapak Ibu Saudara. Nah itu namanya terkejut. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Loh Anda kalau cuma sampai 10 juta utang terus habis itu Anda Tuhan kasih 10 juta. Syukur kan gitu. Kalau 10 juta utang lewatin dikit lah 3 hari. Tuhan Yesus lewatin 4 hari loh. Maka ketika itu terjadi engkau akan bilang apa? Wah ini gak bisa kalau bukan Tuhan ini. Wah luar biasa ini. Kan begitu kan? Yang membuat seorang Daud sampai berani telanjang hanya karena memuji Tuhan. Dia tidak lagi memikirkan dirinya. Yang dia pikirkan apa? Kebaikan Tuhan. Orang itu ya, kalau dia tuh punya divine connection sama Tuhan. Perhatikan baik, dia punya hubungan yang baik sama Tuhan. Perhatikan Mbak, dia udah gak malu sama orang lain. Serius. Yang dia pikirkan cuma Tuhan. Dan saya berdoa Anda diberkati. Saya berdoa firman Tuhan ini memberkati Anda. Saya lihat setengahnya udah lapar semua. Ya saya tahu dan saya akan akhiri firman Tuhan di sini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, Anda semua diberkati Tuhan. Saya tidak bisa ngomong panjang lebar lagi. Tapi saya mau biar Tuhan itu bekerja di dalam hidupmu. Dia punya sesuatu yang baik untuk kehidupanmu. Dia tidak akan pernah terlambat lewat Paskah. Yesus bilang sama Anda dan saya bahwa saya tidak pernah terlambat. Saya tidak pernah terlambat. Doa yang belum dijawab bukan berarti ditolak. Tetapi bisa jadi dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar doa yang engkau doakan. Anda tidak akan pernah tahu. Anda tidak akan pernah tahu. Kemarin saya tutup, boleh Bu Evi? Saya tutup firman Tuhan. Silakan pemain musik. Ini YouTube ya Bu Evi ya? Oh sekarang lagi live YouTube berarti? Oh enggak? Oh oke, ya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara. Kemarin hari Jumat lalu, Jumat Agung kami sibuk sekali minggu lalu. Jumat lelah sekali, Sabtu kami lelah, manusia saya bukan mengeluh.
Tapi izinkan saya dengan kerendahan hati saya bilang saya capek sebagai manusia. Badan ini tuh gak kuat. Hari Minggu juga kami suami istri dari pagi karena gereja tempat kami ibadah itu jam 7 pagi. Jadi kami sudah harus siap-siap tuh jam 4:30 tuh kami sudah harus siap-siap ya. Nah, sampai malam sampai jam 10 jam 11. Itu Jumat, Sabtu dan Minggu, saudara. Terus habis itu di hari Senin istri saya waktu itu harus pelayanan ke Madiun, ke Lapas. Lalu habis itu istri saya bilang, aku berangkat ya sama Bilion. Jadi naik mobil, bawa mobil sendiri untuk pergi ke kantor lalu antar anak saya. Lalu saya masih di rumah karena saya mau siap-siap. Saya janjian sama orang untuk saya dijemput. Lalu saya bilang sama istri saya, iya hati-hati ya. Saya bilang iya. Tidak sampai 2 menit Bapak Saudara setelah istri saya pergi atau saya ditelepon. Pak saya nabrak katanya gitu. Saya nabrak. Saya bilang ya udah enggak apa-apa. Saya pikir istri saya cuma mau laporan. Enggak apa-apa kan kalian, enggak apa-apa. Ya udah hati-hati. Tapi ini kayaknya harus balik. Oh ya udah kalau gitu bisa balik. Saya bilang gitu. Oh enggak, istri saya jawab apa? Ya tak coba dulu. Wah di situ saya mulai mikir. Ini kalau saya tak coba dulu, ini berarti tidak sembarangan ini rusaknya. Bener Bapak Saudara, waktu mobil itu datang, hancur itu sebelah kanan depan, penyot semua, nggak bisa jalan mobil saya. Saya bilang begini, waduh, ya. Tapi saya tuh sama sekali tidak marah. Istri saya tuh minta maaf, kan kita laki-laki itu kan gitu ya Pak ya. Kalau sama kendaraan tuh kita sayang banget gitu ya. Waktu kendaraan saya itu baru 3 bulan Bapak Saudara saya beli. Waktu kendaraan saya baru datang, saya tuh belikan sabun-sabunannya itu banyak, mungkin ada sekitar 2 juta cuma untuk sabun-sabunannya tok. Saya tuh beli ya, mungkin Anda kalau beli sampai 20 juta, buat saya 2 juta itu sudah banyak ya. Terus habis itu saya beli itu semua, saking saya sayangnya. Karpet di mobil saya tuh lapis 4 loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya sayang banget itu kendaraan ya, memang Tuhan tuh lagi tegur saya, gak boleh kamu sayang kendaraan, saya ngaku kata Tuhan ya. Loh iya saya sayang Tuhan, tapi ya sayang namanya kendaraan kan apalagi kita beli, kita bayar kan sayang. Terus habis saya lihat ya sudahlah enggak apa-apa. Tapi saya itu sama sekali enggak ada marah, enggak ada apa. Istri saya bilang begini sama saya di sore harinya. Kami makan waktu itu kami naik motor lalu kami makan. Saya bilang gini, ya apa? Rasanya udah nabrak. Istri saya bilang gini, ya sedih. Tapi yang paling membuat aku kuat itu satu. Ketika aku lihat tuh kamu tuh enggak marah. Istri saya bilang gitu. Saya kaget, oh iya ya. Padahal harusnya itu saya marah. Kalau mau ngikutin, paling enggak marah waktu saya lihat mobilnya. Wow, harusnya gitu. Tapi waktu saya lihat mobilnya, saya enggak pusing sama mobilnya, saya langsung lari, saya lihat istri saya langsung lihat anak saya. Saya bilang anak saya benjol Bapak Saudara di sini, benjol di sini. Saya bilang, ayo cepat bawa ke rumah sakit. Ya, saya harus ke Madiun waktu itu. Jadi istri saya sama anak saya yang urus semuanya. Nah, sudah, lalu akhirnya mungkin Anda berpikir gini, kan gampang Pak, bisa. Kan gampang semuanya kan selesai ya. Nah, terus tapi ya buat saya itu juga menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Gak gampang Bapak Ibu Saudara. Nah terus akhirnya mobil itu singkat cerita mobil itu harus dibawa ke bengkel, diperbaiki. Jadi kami itu beberapa hari itu tidak ada kendaraan. Lalu istri saya bilang maaf ya, gara-gara aku ya. Gak apa-apa saya bilang, gak apa-apa. Saya tuh kemarin pelayanan Bapak Ibu Saudara. Habis istri saya pelayanan. Selesai pulang pelayanan, atau gembala itu ngomong, "Loh Pak, mobilnya mana?" Saya bilang, "Loh kan di bengkel." "Oh iya ya," katanya gitu. Lalu terus Bapak nih pulang apa? Pulang naik apa? Jadi saya itu sepanjang hari kemarin itu saya tuh charter Grab Bapak Saudara. Jadi saya bayar sepanjang hari itu. Jadi habis itu dia bilang, "Loh gak usah Pak." Dia bilang, so, saya kaget. Maksudnya, iya saya punya mobil nganggur, pakai aja. Dia bilang, "Hah? Gak usah Pak." "Jangan, itu mobil memang dipersiapkan untuk hamba Tuhan." Kayak gitu. Saya tuh kaget tuh. Kagetnya bukan apa, tapi saya tuh lihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Minggu lalu tuh saya bilang sama istri saya, nanti minggu depan saya mau tambah AC buat gereja. Saya bilang, tak tambah AC 1. Soalnya kayaknya nih dingin sih, tapi saya tuh orangnya suka dingin. Saya bilang, ini kurang dingin. Istri saya bilang, ya udah gak apa-apa, yuk berdoa. Nah Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Dialah, saya bilang gitu. Baru minggu kemarin, ya apa Tuhan mau sediakan? Mau tabrakan mobil saya? Ya apa? Mau sediakan apa? Tapi Anda tahu gak? Justru seringkali Tuhan pakai kejadian-kejadian itu untuk memberkati. Saya tidak pernah berpikir kalau ternyata ada mobil pengganti. Gembala tuh bilang begini sama saya, "Pakaian Pak." Saya bilang, "Sampai kapan ini Pak saya pakai?" "Pakaian sak bosenmu Pak." Dia bilang gitu. "Loh bosen saya nanti umur 80."
pakaian sak bosenmu katanya. Nah itu loh Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Ada area-area yang saya give up. Tuhan saya enggak tahu saya mau apa. Saya mau gimana nggak bisa. Saya kemarin cek, saya bilang ya udahlah besok naik Grab aja lah dari rumah saya ke sini. Tak cek ya, wis nggak apa-apa lah saya bilang. Wis nggak apa-apa lah. Walaupun ketika saya lihat harganya, gitu, tapi sudahlah nggak apa-apa lah saya pikir. Tapi Tuhan itu ternyata luar biasanya tuh luar biasa. Dia bisa memberkati kita. Saya bilang ini, kita butuh, saya mau beli AC ya. Iya, Anda tahu nggak? Semuanya tuh berentetan. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, minggu ini saya tuh nggak cuma dapat AC 1. Itu bisa beli AC 4. Dan saya nggak minta sama orang. Saya cuma minta itu sama Tuhan. Caranya dahsyat. Ternyata untuk menjawab doa saya yang besar ini. Ingat, Tuhan tidak cuma memberikan apa yang saya butuhkan. Tapi bahkan yang nggak saya butuhkan pun Tuhan kasih. Sampai saya bilang gini, terus ini AC ini papat kayak apa Tuhan? Tuhan bilang, ayo kapok kon. Kon sing jaluk. Maunya 1, tak kasih 4. Dan besok AC itu dipasang bagus ya. Saking banyaknya, toilet gereja saya pun saya mau pasang AC besok. Iya, nggak apa-apa. Supaya jemaat nggak terlalu lama kalau di toilet. Cepat selesai. Itu loh Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini, saya tutup ya. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hati. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, area-area yang gak bisa engkau menangkan, Tuhan sanggup memenangkannya. Dia sudah memenangkannya. Dan kalau sudah kasih semuanya sama Tuhan, Tuhan gak usah diminta lagi. Karena dia punya waktu yang tepat untuk memberkatimu dengan caranya. Maaf ya saya kelamaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih satu.